Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ajang yang mulia ini dengan semangat kebangsaan yang menyala. Perkenalkan, saya Kadek Sadia Yase, siswi kelas 9 dari SMP Negeri 5 Singaraja. Nomor undi 1. Saudara-saudara, apakah semangat pahlawan masih relevan di era digital saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Pahlawan Abadi, dari bambu runcing ke gawai canggih. Hadirin sekalian, mari kita menarik garis waktu ke belakang. Kita bayangkan para pendahulu kita. Mereka berjuang dalam keterbatasan. Alat perjuangan mereka sangat sederhana, sebatas yang bisa mereka genggam. Ya, bambu runcing. Bambu runcing itu bukan sekedar senjata. Ia adalah simbol keberanian yang lahir dari keterbatasan. Simbol perlawanan seorang rakyat jelata yang tak sudi dijajah. Mereka berjuang tanpa ada telepon genggam, tanpa internet dan tanpa kemewahan. Mereka rela meninggalkan kenyamanan, menahan lapar dan haus, bahkan mempertaruhkan nyawa dan segalanya demi satu tujuan: kemerdekaan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, kini kita hidup di era yang sangat berbeda. Senjata kita bukan lagi bambu runcing, melainkan gawai canggih yang kita pegang selama 24 jam sehari. Medan perang kita bukan lagi hutan belantara, melainkan dunia digital. Kita mungkin tidak lagi harus berjuang melawan penjajah, tetapi kita menghadapi musuh-musuh baru yang tak kalah mematikan. Kemalasan, ketidakpedulian, hingga gempuran informasi negatif yang dapat mengikis karakter bangsa. Inilah transformasi perjuangan dari medan perang fisik menjadi medan perjuangan moral, intelektual, dan mental. Inilah yang saya maksud dari bambu runcing ke gawai canggih. Saudara-saudara, jika dulu Bung Tomo berteriak "Merdeka" dengan suara yang mengguncang jiwa, maka semangat itu kini harus kita teriakan dengan cara kita sendiri. Semangat pahlawan sejati terletak pada nilai pantang menyerah dan loyalitas terhadap cita-cita luhur bangsa. Jika para pahlawan kita dahulu mampu melawan penjajah yang bersenjata lengkap, sungguh memalukan jika kita sebagai generasi penerus kalah melawan tantangan diri sendiri. Kita harus membuktikan bahwa generasi gawai ini juga memiliki ketangguhan mental yang setara dengan generasi bambu runcing. Kita adalah generasi yang digadang-gadangkan menjadi generasi emas Indonesia 2045. Satu abad kemerdekaan bangsa. Tanggung jawab itu menuntut kita untuk tak sekedar bermimpi, tapi berkarya nyata. Perjuangan terbesar kita ada di bidang pendidikan dan inovasi. Pahlawan modern adalah mereka yang menjadikan buku, laboratorium, dan teknologi sebagai senjata utama. Mereka adalah pelajar yang berjuang melawan kebodohan, berjuang dengan integritas digital, dan berjuang untuk inovasi. Tidak hanya menjadi
konsumen teknologi. Menjadi pahlawan masa kini berarti berani berpikir kritis, berani berbeda, berani membela kebenaran dan moral. Kita harus pastikan bahwa kemudahan akses informasi tidak menjadikan kita sebagai generasi yang instan dan tak berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Hadirin sekalian, menjadi pahlawan tidak selalu identik dengan seragam militer atau patung di lapangan kota. Menjadi pahlawan adalah tentang tindakan kecil yang lahir dari hati yang besar. Saat ini, kita bisa menjadi pahlawan bagi sesama dengan cara menjadi pahlawan pendidikan, pahlawan lingkungan, pahlawan moral, dan pahlawan kemanusiaan. Setiap perbuatan baik, setiap prestasi, dan setiap upaya untuk menjaga persatuan bangsa adalah perwujudan semangat pahlawan yang diwariskan kepada kita. Kita adalah penerima estafet. Mereka inspirasi, kita aksi. Semangat pahlawan tidak pernah ketinggalan zaman. Ia hanya berganti bentuk dari gema teriakan di medan laga menjadi detak semangat di ruang digital. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan gawai canggih di genggaman kita sebagai bambu runcing masa kini. Untuk menebar informasi yang benar, untuk menyatukan bangsa dalam kebaikan, dan untuk membangun negeri di dunia digital. Saya akan akhiri pidato ini dengan kutipan dari pahlawan kita, Jenderal Sudirman yang abadi. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tapi jiwa merdeka harus tetap hidup, terus hidup, dan tetap hidup. Jiwa merdeka itulah yang harus kita isi. Jiwa merdeka untuk berpikir kritis, untuk berinovasi, dan untuk berkontribusi. Para pahlawan kita dahulu gugur untuk kemerdekaan tanah air ini. Tugas kita sekarang adalah untuk mengisi kemerdekaan itu dengan kebaikan dan karya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.